Pak, ini potong dulu, silakan. Maaf nih. Nah, saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai. Saya akan menanggapi semua tadi perkataan Bapak, pernyataan Bapak. Kalau seandainya itu dikatakan bahwasanya itu sunnah khulafa Nuruddin, oke, kita ngalah. Kita turun lagi ke bawah. Gimana dengan mungkin Bapak pernah membaca kitab yang menerangkan tentang Ibnu Taimiyah sendiri, bid'ah-bid'ahnya yang dilakukan. Tahu nggak Bapak? Ibnu Taimiyah itu setelah sholat subuh itu menghadap ke langit, membaca surat Al-Fatihah. Juga Ibnu Taimiyah itu biasa mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astagib 40 kali sampai menyatakan ini ada amalan terdahsyat. Saya kirim juga nanti bukti kitabnya ke Bapak. Makanya saya bilang tadi, kalau Bapak ingin mencari kebenaran bukan pembenaran, ini Allah saksi ya Pak ya. Nanti sama-sama kita belajar lagi. Dan ini Abu dulu, Abu. Ini saya udah nggak ada waktu nih, saya keluar ini. Karena kalau bicara aja ngawur tanpa hanya kita mencari kebenaran, kebenaran bukan kebenaran, nggak ada guna debat ini Pak. Nggak ada guna kita diskusi. Benar, yang penting itu pakai referensi, jangan. Nah, makanya saya bilang nanti setelah saya jelaskan semuanya, saya barengi dengan bukti wallah, saya kirim semuanya kalau Bapak mau. Ke DM Bapak nanti. Silahkan dikirim semuanya. Tapi Bapak juga kalau saya kemudian mau ngobrak-ngabrik amalan-amalan Bapak gitu. Ya, silakan Pak obrak-abrik. Apa yang diobrak-abrik? Silakan obrak-abrik. Bisa diobrak-abrik lah kaum Toriko siapa itu ahli kitab semuanya. Saya akan hanya membantah semua pernyataan-pernyataan Bapak. Gini. Ilmaduri ya. Afwan Pak. Saya belum mau Bang Abu Sat, saya belum selesai. Tadi saya memberikan kesempatan Bapak Al-Maduri ini setengah jam lebih saya dengarkan tanpa saya potong sepatah kata pun. Oke, siap. Lanjutkan. Jadi ke Masjid Nabawi pas di hari itu udah hijrah ke Madinah loh Pak. Pas di hari kelahiran baginda, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang berkumpul, wahai para sahabatku, apa yang kalian lakukan? Gitu kan, saking ramainya mereka berkumpul. Maka salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya Habibullah, hari ini kami berkumpul karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari inilah engkau dilahirkan ke atas dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kami memuji Allah dengan cara bersyukur gitulah. Dan apakah ini kan banyak dinukili kitab-kitab nih, apakah itu tidak bisa dijadikan dalil untuk Maulid Nabi gitu loh Pak? Oke, terima kasih. Nah, gini ya. Kita itu tadi kalau saya berbicara terkait dengan misalnya Maulid Nabi, kita tentunya itu kalau sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan di zaman Nabi, tentu kan sudah pasti akan semarak terus, termasuk para sahabat, termasuk para tabi'in, itu akan merayakan Maulid Nabi, pasti itu. Nah, ini sebentar Pak, ada satu poin lagi. Maaf Pak. Indah, ini bukan untuk membantah Bapak, tapi sebenarnya yang saya senangkan dari pihak teman-teman Salafi ini, karena memang Pak, di Indonesia ini banyak kelompok-kelompok yang menyalahkan momen Maulid Nabi. Contoh, di saat Maulid Nabi diadakan panggung campur antara laki-laki dan perempuan. Gitu kan, di antara Maulid Nabi nanti di dalam masjid ada rabana-rabanaan laki-laki dan perempuan. Memang ini fakta terjadi di Indonesia. Nah, makanya di sisi lain pun teman-teman Salafi ini juga sangat, menurut saya ya, sangat positifnya banyak gitu Pak. Salawat joget-joget, dan Maulid Nabi di Indonesia ini perayaannya juga banyak yang menyimpang. Saya akui itu Pak. Nah, cuman yang jadi permasalahan saya, ada kelompok-kelompok yang benar-benar di momen kelahiran baginda ini gitu kan dijadikan sarana untuk mengenang baginda, untuk mengambil itibar baginda, mengajarkan kepada anak cucu mereka, tetangga-tetangga mereka tentang perjalanan Rasulullah SAW mulai dari lahir sampai itu. Nah, ini disalah-salahkan gitu loh Pak. Ini yang makanya saya bertolak belakang, ini sangat tidak setuju gitu kan. Ini secara kita ilmiah dan logika ya Pak ya. Ya lanjut Pak. Baik, saya kan tadi belum menerangkan. Tadi soal Maulid Nabi dikatakan ada hadis ya. Menurut Bapak tadi, kalau memang ada hadis yang seperti itu, sudah pasti akan menjadi pembicaraan. Seperti hadis palsu saja yang beredar, misalnya man adadama maulidi
siapa yang tidak memperingati maulidku, ada yang begitu hadisnya, tapi hadis palsu yang banyak yang kayak gitu. Kemudian termasuk tadi hadis yang diriwayatkan tentang ya Habiballah yang ini lebih pantas disebut hadis bikinan orang-orang Syiah. Itu ya karena memang banyak sekali hadis yang seperti itu di Syiah. Tapi kalau di Ahlus Sunnah sendiri itu tidak ada hadis-hadis seperti itu, Pak. Nah, kita lacak saja Maulid Nabi. Imam Abu Hanifah itu adalah imam yang pertama, bahkan masih hidup di zaman sahabat Nabi. Nah, jadi beliau menjadi saksi karena beliau termasuk tabi'in sogir ya. Tabi'in sogir yang ketemu dengan ketemu dengan sahabat kabir, sudah tua gitu ya. Jadi sahabat kabir ini Anas bin Malik. Nah, beliau pernah ketemu dengan Abu Hanifah. Zaman Abu Hanifah ini zaman yang gamblang sekali, zaman yang tentu saja penuh dengan berbagai macam pemikiran, ragam macam pemikiran. Kalau melihat interaksi umat di zaman di zaman Abu Hanifah ini, kita tidak menemukan satupun petunjuk yang mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu merayakan Maulid misalnya. Bukankah sangat dekat dengan sahabat? Dan yang sekarang kita lihat, sekarang kita perhatikan, Maulid Nabi ini lebih tepat disebut sebagai sarana menjauhkan umat Islam dari kebenaran. Bahkan menggantikan posisi ajaran Islam itu dengan posisi ajaran mereka. Itu yang saya perhatikan loh. Yang sekarang ini, dulu saja ketika mereka hanya mengandalkan Barzanji, itu kan banyak kritikan-kritikan ulama-ulama terhadap Barzanji itu. Misalnya menampilkan hadis-hadis palsu yang begitu banyak kalau di dalam kitab Barzanji, yang akhirnya disarah oleh mereka, dijelaskan keadaannya seperti apa, ya untuk memastikan bahwa hadis-hadis itu tidak bisa diterima di kalangan ulama-ulama hadis. Kalaupun ada hadis-hadis sahih yang diselipkan oleh Al-Barzanji di saat itu, tapi tidak mengurangi yaitu kepalsuan yang terdapat di dalam kitab Barzanji sebagai dasar, yaitu pelaksanaan Maulid Nabi, merayakan dan membesarkan, mengagungkan Maulid Nabi ya. Ini terlepas dari Maulid Nabi yang sudah campur baur dengan maksiat. Apalagi itu, ini berbicara di saat Maulid Nabi ini masih dalam bentuk membaca sejarah saja, yaitu dengan cara membacakan sejarah, hingga terjadi sebuah bencana besar di saat khilafah Islamiyah di saat itu ya, yang berakhir dengan kegagalan Islam yang dihancurkan oleh tentara Tartar dan Mongol di Baghdad itu pada waktu itu. Itu dampak juga Pak, dampaknya, karena umat Islam sudah tidak peduli lagi dengan ajaran-ajaran yang benar. Nah, kemudian masalah bid'ah ini, sekali lagi saya katakan, coba Bapak baca berkaitan dengan pengertian-pengertian bid'ah di kalangan para imam-imam. Ini sepanjang sejarah, mereka itu lebih pedas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah sekarang Pak, kalau misalnya kita ingin menghilangkan sesuatu yang salah di tengah-tengah umat Islam, tentu kita itu perlu membuat tema terlebih dahulu gitu. Kesalahan apa yang akan dibicarakan. Nah sekarang hadis bid'ah yang begitu banyak saja, itu kan tidak pernah dibaca, padahal hadis ini sudah ada sejak zaman Nabi gitu, yang memperingatkan umatnya agar tidak berbuat bid'ah. Jadi itu fakta yang tidak bisa dihilangkan dari hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, yang memperingatkan umatnya agar tidak berbuat bid'ah. Karena apa? Itu akan menjadi sumber perpecahan. Pak, sekarang kalau kita lebih jauh mempelajarinya, misalnya Bapak,
mempelajarinya lebih jauh ya. Kita itu terhadap bid'ah-bid'ah yang berkembang itu, jelas itulah yang menjadi sumber persoalan umat. Sekarang kalau kita pelajari ajaran Nabi saja, yang betul-betul sunnah, yang benar-benar sunnah, yang dikemas dalam berbagai kitab-kitab sunnah, itu saja belum dilaksanakan oleh umat Islam secara utuh. Mengapa masih sempat-sempatnya berbuat bid'ah? Kan begitu harusnya. Yang seharusnya umat Islam memperjuangkan yang datang dari Nabi, justru yang datang dari Nabi ini tidak disampaikan. Contoh saja kitab Al-Azkar Imam Nawawi, berapa ribu kitab zikirnya Imam Nawawi itu. Mengapa kemudian umat Islam masih sempat berbuat bid'ah padahal yang sunnah masih banyak? Itu loh maksud saya gitu. Sehingga mereka ini seperti meremehkan semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengagungkan ajaran yang dibuat oleh mereka sendiri. Ini yang tentunya tidak etis sebagai seorang Muslim yang seharusnya berpijak kepada Allah dan Rasulnya, seharusnya memperjuangkan ajaran-ajaran Nabinya. Mereka bikin yaitu Islam model mereka, gitu. Yang tentu saja ini mengacaukan cara kita berpandangan. Lah sekarang patut siapa yang disalahkan? Yang disalahkan ini mereka yang tidak mau dikritisi gitu. Nah seharusnya mau menerimalah dialogis seperti itu, tidaklah kemudian melahirkan hujatan, oh ini Wahabi, atau karena saya yang berbicara Zulkarnaini gitu, Zulkarnainiyah misalnya itu, El Maduriyah itu. Ini kan kemudian lebih pada apa ya? Kebencian. Coba ketika seseorang menyebut misalnya menyebut seseorang, oh Syafi'iyah itu tidak benar, itu kan otomatis kena semuanya Pak. Hingga semua orang yang berbicara bid'ah dari konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pada akhirnya, atau berbicara bid'ah sebagaimana yang diterangkan oleh ulama-ulama hadis, syarah-syarah hadis berkaitan dengan bid'ah itu, misalnya seperti Ibnu Rajab, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Majusim, semuanya itu termasuk berbagai macam ulama-ulama tafsir yang membicarakan mengenai bid'ah ini, itu kena batunya semua gitu. Oh ini Wahabi, Wahabi, sehingga tidak memberikan kesempatan. Berarti ya. Iya. Kena Tidak memberi kesempatan kepada yang umat ini ya untuk berpikir, ditutup akses. Oh itu Wahabi, wah ini Wahabi. Ini kan membunuh karakter sebenarnya Pak, membunuh karakter umat Islam. Karena yang berbicara itu seandainya orang berilmu tidak apa-apa. Misalnya menerangkan, oke, terangkan di mana letak salahnya. Contoh saya kemarin Pak, di sini misalnya, di sini ya. Itu ada yang bertanya ke saya, Ustadz, bagaimana sih menurut pendapat Ustadz membaca istighfar astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim li walidayya walil mu'minina wal mu'minat ila akhir kebiasaan mereka. Saya cuman memberikan jawaban begini Pak, sedikit saja kepada mereka. Dari Rasulullah misalnya astaghfirullah misalnya, kemudian Anda ingin lebih bagus, kan keinginannya lebih bagus dari Rasulullah. Kira-kira perkataan Rasulullah itu lebih bagus atau perkataan Anda yang lebih bagus, kata saya. Nah sekarang misalnya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram, dari Nabi, murni itu dari Nabi. Kemudian umat dari kalangan para pemeluk bid'ah ini menambah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa aina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Kalau kita pakai takaran misalnya, mizan, pakai mizan, pakai timbangan, ini dari Nabi, ini dari orang-orang. Ya, kalau berbicara kualitas itu yang mana? Pasti yang Nabi kan? Yang kualitas itu yang Nabi gitu. Nah, kita artinya membaca yang tidak kualitas, walaupun sehebat apapun karangan mereka itu.
Nah di sini mungkin mereka tidak paham Pak, sehingga terjadilah berbagai macam keributan di tengah-tengah umat, yang seharusnya umat ini harus ada payung gitu yang menaungi mereka. Nah ini malah para ulama-ulamanya pun kalau kita lihat di seluruh dunia itu bikin paham, kalau dihitung-hitung Pak bukan lagi 73 paham Pak sekarang ini yang ada, bisa saja sampai yaitu 730 paham yang ada itu. Itu mungkin begitu Pak. Jadi disinilah keprihatinan kita, padahal banyak udah ratusan ya, saking banyaknya. Iya banyak. Masya Allah. Pada akhirnya tuh, coba paham yang mana yang mau diikuti lah. Sekarang semuanya ngaku. Coba apa yang tidak ngaku aswaja sekarang? Semua ngaku aswaja. Lalu kalau semua ngaku aswaja gimana itu Pak? Padahal menurut hadis Nabi, kalau kita ambil pendeknya saja ya, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqa, umatku akan pecah 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya di neraka, illa wahida, melainkan satu saja. Sekarang kalau misalnya 72 golongan itu yang muncul, berarti kan ada sekitar 72 paham yang masuk neraka itu Pak. Nah, sudah pasti ini dikendalikan oleh para ulama. Yang akan menjadi penuntun mereka ini adalah ulama-ulama. Kalau dirinci begitu, berarti memang di dalam Islam ini ada yaitu konspirasi untuk memasukkan umat Islam ke dalam neraka Pak. Masya Allah. Janganlah Pak. Serem banget kayaknya. Masya Allah, makanya saya bilang dari awal tadi, sebenarnya saya salut ngelihat Bapak, semangat Bapak untuk bicara agama walaupun dihukum dengan usia ya gitu ya Pak ya. Saya salut Pak. Wallahu, saya berani bersumpah di sini, saya salut melihat orang tua yang berani juga live untuk bicarakan agama. Ini suatu poin besar Pak. Cuman yang permasalahan di sini memang kita sedikit berbeda pendapat ya Pak ya. Nah, saya mulai izin menanggapi ya Pak ya. Saya tanggapi satu-satu dari perkataan Bapak tadi. Itu yang pertama, itu yang Bapak bilang itu banyak beredarnya hadis-hadis palsu tentang Maulid Nabi gitu ya. Nah, dari hadis yang Bapak bacakan tadi itu saya menangkapnya, yang saya tahu itu sebenarnya bukan hadis Pak, tapi fatwa-fatwanya para ulama terdahulu yang berlandaskan hadis, ibaratnya mengambil dari sumber Al-Quran dan hadis. Itu banyak fatwa ulama Pak, bukan hadis. Bentar. Nah, tentang Instruksi sebentar. Iya. Itu karena di kitab-kitab itu ditulis Qalan Nabi. Nah gitu Pak. Nah, tadi konteksnya kan bukan Bapak nggak bicara kitab, konteksnya tadi kan Bapak bicara ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa orang yang mulut Nabi gini, orang yang mulut Nabi gitu. Nah, yang saya tahu, makanya saya bilang itu banyaknya fatwa ulama gitu Pak, bukan hadis. Tapi kalau Bapak tadi membilang di dalam kitab kolan Nabi, nggak mungkin saya bantah, gitu ya Pak ya. Nanti Kita Pak, tadi tajamnya bahas masalah bid'ah, kok jadi maulid Nabi itu akhirnya Pak. Terus selanjutnya Pak, ini kita ini sendiri yang pemahaman antara ya sebut ada kelompok Salafi ya dengan kelompok yang lain ini, ibaratnya tuh ujungnya itu udah berbeda Pak. Makanya berbeda sampai ke bawah gitu loh Pak. Jadi intisarinya. Bentar Pak, boleh tanya sama Bapak? Boleh saya tanya? Iya. Bapak sudah membaca kitab-kitab Salafi? Alhamdulillah sebagian sudah Pak. Sebagian ya. Terus Bapak pernah membaca kitab-kitab, misalnya kitabnya Ibnu Abdul Bar atau kitabnya apa Ibnul Mubarak gitu ya. Kemudian kitabnya syarah dari Imam Nawawi tentang bid'ah itu. Kemudian syarah siapa namanya Ibnu Hajar Asqalani syarah Bukhari itu ya, Fathul Bari. Nah. Kemudian Ibnul Majusin yaitu murid-muridnya Imam Malik dan lain-lainnya seperti siapa At-Tabari, bukan At-Tabari, siapa. Nah, kalau Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rajab itu kan semua berbicara definisi bid'ah.
Mereka ini bukan dari kalangan ulama-ulama bukan dari kalangan ulama-ulama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dari kalangan ulama-ulama Hambali. Di mana? Nah, sekarang gini Pak, saya potong dulu biar nggak ngambang Pak. Nanti insya Allah selepas live ini saya kirim semua screenshot PDF kitab rujukan Salafi yang berbeda dengan kitab-kitab rujukan di luar kelompok Salafi ya Pak ya. Saya nggak menuduh. Tunggu dulu. Kalau memang ini Allah kan saksi nih Pak, Allah saksi kita. Kalau memang Bapak tujuan untuk berbicara ini mencari kebenaran bukan pembenaran ya Pak ya. Nanti setelah live, biar ini nggak panjang lebar, setelah live nanti saya kirim semua PDF-nya, saya screenshot ke Bapak. Coba Bapak cocokkan ya dengan kitab-kitab tadi. Kenapa bisa terbitan Arab Saudi yang disahkan oleh Albani, Utsaimin, dan Bin Bas ini berbeda sama rujukan apalagi yang dikeluarkan pernah baca kitab hadis para imam? Enggak, saya rasa itu udah cukup Pak, udah cukup kalau kita bicara kitab. Nanti Bapak periksa aja dulu. Nah, kita lanjut ke itu. Kita di pembicaraan kita ya. Kenapa terjadi perbedaan ini? Karena kelompok Salafi dan di luar Salafi ini memahami konteks maksud bid'ah itu udah berbeda Pak. Bagi di luar kelompok Salafi, Bapak pernah baca ini fatwa persis Bandung. Tunggu izin, tadi kan Bapak ngobrol tadi hampir setengah jam saya dengerin. Coba giliran saya didengerin pula Pak. Jangan sedikit nanti dipotong gitu kan. Bukan nanya Pak, nanya. Nah, kita kan untuk masalah kitab kan udah clear nih Pak. Nanti saya kirim semua, saya janji saya kirim semua. Coba Bapak cocokkan sendiri. Insya Allah saya yakin hati kecil Bapak di sini mencari kebenaran bukan pembenaran ya Pak ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi inti permasalahannya ini, jadi pemahaman bid'ah kelompok Salafi dengan kelompok di luar Salafi ini yang berbeda Pak. Kelompok di luar Salafi memahami bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak mempunyai landasan. Ini di luar Salafi, gitu kan? Contoh sesuatu yang baru yang tidak mempunyai landasan itu kemarin Bapak kenal saya Puji, yang pondok pesantrennya itu sempat viral, yang ditangkap polisi itu. Tahu ke Bapak beritanya kan? Itu kan sempat menjadikan wanita khotib Jumat, wanita imam masjid. Nah, bagi kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, maksudnya itu di luar kelompok Salafi, itu yang dikatakan bid'ah karena tidak mempunyai landasan yang bersumber dari kami. Karena wanita itu sendiri adalah aurat gitu kan Pak. Nah, itulah maksud bid'ah. Tapi sedangkan kelompok Salafi mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, ya kan? Konteksnya seperti itu. Nah, inilah tak sumber permasalahannya Pak. Nah, kalau menurut saya sesuatu pemahaman itu bisa dikatakan melenceng secara ilmiah, secara logika, maka banyak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain gitu loh Pak. Jadi karena ujungnya tuh pangkalnya tuh udah airnya berwarna merah misalnya sampai ke bawah merah jadinya, jadi nggak bisa walaupun disiram pun air di got itu sebanyak-banyak antah karena yang mengalir itu airnya merah. Jadi pemahaman Salafi ini dari ujung memahami bid'ah ini udah berbeda sama kelompok di luar Salafi. Jadi pertikaiannya ini nggak ada titik temu gitu loh Pak. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, kelompok Salafi selalu berkoar-koar membenarkan diri dan menyalah-nyalahkan. Makanya banyak diperangi oleh kelompok-kelompok yang lain. Ini titik permasalahannya di sini, Pak. Gitu loh. Dan saya pribadi tidak menyetujui pemahaman bid'ah ala Salafi. Karena kalau seandainya bid'ah versi Salafi ini saya ikutin, berarti 124.000 para sahabat itu ahli bid'ah. Contoh seperti kasus yang viral itu Sayyidina Bilal gitu kan. Sayyidina Bilal yang dipanggil oleh Rasulullah SAW, apa yang engkau lakukan sampai sendalmu sampai ke surga? Sayyidina Bilal mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, saya melaksanakan sholat 2 rakaat setelah saya berwudu. Rasulullah belum pernah mengerjakan loh. Berarti kok kalau kita mengikuti pemahaman Salafi, pada Rasulullah ini suatu hasanah, kok lebih dulu dapat hidayah Sayyidina Bilal daripada Rasulullah? Kita lebih mencontoh Bilal dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi
nggak masuk sama logika. Afwan, Pak. Ada Afwan, Pak. Allah Boleh memiliki anak potong dulu, Pak? apalah takilun gitu loh, Pak. Itu ada salah satu contoh. Karena Pak, ini potong dulu. Silakan. Maaf nih. Enggak, saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai. Saya akan menanggapi semua tadi perkataan Bapak, pernyataan Bapak. Udah saya catat. Nah, kalau seandainya itu dikatakan bahwasanya itu sunnah khulafa Nur Rasyidin, oke, kita ngalah. Kita turun lagi ke bawah. Gimana dengan mungkin Bapak pernah membaca kitab yang menerangkan tentang cicit Rasulullah Zainal Abidin? Ya kan? Juga Ibnu Tarmiyah sendiri bid'ah-bid'ahnya yang dilakukan, tahu nggak Bapak? Nanti juga saya kirim kitabnya ke Bapak. Ibnu Taimiyah itu setelah sholat subuh itu menghadap ke langit membaca surat Al-Fatihah. Juga Ibnu Taimiyah itu biasa mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astagib 40 kali, sampai-sampai Ibnu Taimiyah menyatakan ini ada amalan terdahsyat. Saya kirim juga nanti bukti kitabnya ke Bapak. Makanya saya bilang tadi, kalau Bapak ingin mencari kebenaran bukan pembenaran, ini Allah saksi ya Pak ya. Nanti Kebenaran sama-sama seperti kita apa, belajar Pak? lagi. Kebenaran Nah, seperti jadi- apa? Hah? Ini Abu dulu, Abu. Ini saya udah nggak ada waktu nih, saya keluar ini. Karena kalau bicara aja ngaur tanpa hanya kita mencari kebenaran, Bapak jangan marah-marah. hanya kebenaran bukan kebenaran, nggak ada guna debat ini Pak. Nggak ada guna kita diskusi. Benar, yang penting itu pakai referensi, jangan. Nah, cuman makanya kata saya bilang nanti setelah saya jelaskan semuanya, saya barengi dengan bukti. Wallah, saya kirim semuanya kalau Bapak mau ke DM Bapak nanti. Silahkan dikirim semuanya. Tapi Bapak Nah. jangan juga kalau saya kemudian mau ngobrak-ngabrik amalan-amalan Bapak gitu. Ya, silakan Pak obrak-abrik. Apa yang diobrak-abrik? Silakan Oke obrak-abrik. lah, ya, bisa diobrak-abrik lah kaum Toriko siapa itu ahli bidah semuanya. Saya akan hanya membantah semua pernyataan-pernyataan Ya, Bapak. gini. Ya. Ustadz, yang Assalamualaikum. nih, Assalamualaikum. Ustadz Ilmaduri ya. Ya. Afwan Pak, Saya makanya belum, nih. mau Bang Abu Sad, saya belum selesai. Tadi saya memberikan kesempatan Bapak Al-Maduri ini setengah jam lebih saya dengarkan tanpa saya potong sepatah kata pun. Oh ini. Oke, siap. Lanjutkan. Jadi kalau saya dari tadi di